Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Novita. Saya guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Kali ini saya ingin membuat video peer teaching untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Galuh Ciamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Dapat, Bu. Ya, sudah siap ya belajar ya, Nak? Siap, Bu. Siap. Nah, sebelum memulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Alfi ada? Hadir, Bu. Yo, Hadir, Bu. Ih, Hadir, Bu. Ih, Hadir, Bu. Ore. Maaf, Ibu, saya salah dengar. Iya, nggak apa-apa. Hadir, Bu. No? Hadir, Bu, hadir. Yuk, Hadir, Ibu. sama. Hadir, Bu. Ih, dan yang terakhir Desita ya. Hadir, Putri ada nggak ya, Putri? Oh, ada ya. Bu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat dulu. Ya, sudah piket belum nih? Sudah piket belum hari ini? Trio kedua kelas, mana nih? Sudah, Bu. Sudah piket belum? Sudah, Bu. Sudah bersih semua. Ya, sudah bersih ya. Cuman dilihat lagi di kolong meja ya, atau di bawah-bawah kaki, bawah kursi, bawah meja, dilihat. Buang sampahnya ke tong sampah ya, Nak. Iya, Bu. Nah, terima kasih ya, Nak. Sebelum mulai, dulu yuk kita nyanyi lagu kebangsaan biar kalian tuh masih ingat dengan lagu-lagu nasional dan diterapkan dalam kehidupan nantinya. Bentar ya, Nak. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi itu loh. Hafal ya? Ya, Tahu, Bu. Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu ya, sebentar ya. Nah, sepertinya Ibu nggak bisa nampilin videonya. Coba semuanya dibuka mic-nya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila berkorban untukmu. Pancasila. Di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ternyata masih hafal lagu nasional ya. Nah, jadi kita sebagai patriot bangsa ya, sebagai penerus bangsa harus tetap semangat dan maju untuk menuju kesuksesan ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita, Ibu izin share dulu PowerPoint-nya ya. Pekerjaan tersebut dihargai.
Nah, sudah terlihat belum, Nak? Sudah terlihat, Nak? Ya Bu, sudah. Nah, bagus. Nah, jadi KD kita hari ini mengidentifikasi unsur yang terdapat dalam cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian dulu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu cerita fantasi dan ciri-ciri cerita fantasi. Yang kedua, dia baru nongol, Nak. Ya, baru nongol musiknya. Nah, jadi maaf ya. Gak apa-apa Bu. Nah, jadi yang Ibu mau nanti kalian menjelaskan pengertian, ciri-ciri, membuktikan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita dan menganalisis unsur ekstrinsik. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media, jadi Ibu ada Wattpad, nanti kalian sudah download belum aplikasinya? Sudah Ibu. Sudah ya. Jadi nanti pun kalau misalnya kalian ada beberapa yang kesulitan dalam mendownload, kalian bisa langsung buka di web nanti ya. Jadi menggunakan media Wattpad melalui mode pembelajaran problem. Jadi sajikan masalah, kamu secara berkelompok untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Nah, coba sekarang kalian boleh buka ininya, Wattpad-nya. Nah, sudah dibuka belum? Yuk, coba dibuka dulu Wattpad-nya. Nah, ini adalah bentuk ceritanya ya, Nak. Ini Ibu screenshot aja tadi. Judul ceritanya Keajaiban 3 buku. Jadi silakan dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah siap? Cepat betul. Sudah ya, berarti? Oke. Sudah dibaca semua. Nih, ini ceritanya. Jadi Ibu garis bawahi ya ceritanya itu secara garis besar dia punya duit, tapi dia mau beli buku. Siapa nama tokohnya ya? Ari ya, Ari itu hobinya membaca, dia punya duit tapi dia mau beli buku. Karena hatinya yang baik, dia memberikan, dia jumpa sama kakek-kakek di saat perjalanan mau beli buku, dia jumpa sama kakek-kakek yang tidak makan selama 3 hari. Karena hatinya yang baik, dia memberikan uang yang tadinya untuk beli buku kepada kakek itu, tapi kakek itu memberikan dia 3 buku. Nah, jadi dari cerita itu, apa sih yang membedakan cerita fantasi? Cerita itu kan cerita fantasi ya, nah cerita fiksi. Apa sih yang membedakan cerita fantasi dengan cerita fiksi lainnya? Ada yang bisa jawab? Cerita fiksi. Nah, ya, Nak? Cerita fiksi itu cerita imajinasi, Bu, khayalan. Cerita imajinasi. Dan apa saja unsur yang terkandung dalam cerita fantasi? Nah, bagus. Jawaban kalian bagus-bagus semua. Nanti disimpan aja dulu jawaban kalian dan diskusikan ke kelompok kalian ya. Nah, ini Ibu udah bagi kelompok. Karena nanti kalau misalnya kalian yang bagi sendiri, nanti ada yang inilah, ada yang itulah. Jadi Ibu bagi sekarang, ada 3 kelompok ya. Itu kelompok 1 ketuanya Trio. Kelompok 2 ketuanya Kiki. Kelompok 3 ketuanya Desita. Ya. Tidak ada protes, tidak ada lagi yang alasan tidak mendapatkan kelompok. Ya, Nak? Nah, ini ada LKPD, Ibu sudah bagikan. Ya, sudah Ibu bagikan tadi melalui aplikasi. Nah, sekarang kalian tulis nama kelompok kalian, kelas, dan tanggal hari ini. Lalu, dari yang cerita tadi, kalian simpulkan sendiri apa itu pengertian cerita fantasi, ciri-cirinya. Ciri-cirinya Ibu minta 3 saja, latar lintas ruang dan waktu, yaitu seharusnya yang latar lintas waktu dan ruang gitu ya, Nak ya. Itu Ibu salah ketik ya.
Yang kedua ada keunikan tokoh, yang ketiga bersifat fiktif. Nah, ini penjelasannya ini kalian tuliskan dialog ataupun keterangan dari cerita yang tadi ya, ketiga keajaiban buku. Kalian tuliskan di kolom sebelahnya, di kolom penjelasan. Sama halnya dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi pembuktiannya ditaruh di kolom sebelahnya. Nah, silakan dikerjakan. Kalian bisa menggunakan 3 buku ini ya untuk menggali informasinya. Ya, coba diskusi dulu, Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu izin bertanya. Iya, ya Kiki, ada apa? Yang nomor 2 ini boleh dijelasin lagi, Bu? Oh iya, yang nomor 2 ya, Nak ya. Nomor 2 menjelaskan ciri cerita fantasi. Jadi, cirinya itu kan ada 6 atau 7 ya. Nah, ada 7 ya. Berarti Ibu minta 3 aja. Latar lintas waktu dan ruang, keunikan tokoh, dan kenapa dia bersifat fiktif. Apa kalimat yang menyatakan dia bersifat fiktif? Dijelaskan di kolom sebelahnya. Gitu. Paham ya, Kiki ya? Paham, Ibu. Terima kasih. Nah, coba Desita ada kesulitan, Nak? Aman ya? Aman, Bu, aman. Aman, Bu. Nanti kalau ada kelompok yang nggak ngerjain, kamu tulis aja namanya ya. Baik, siap, Bu. Siti, gimana kelompoknya aman? Alhamdulillah, Bu, aman. Iya, nanti kalau ada yang main-main, Siti dicatat aja, Iya, Bu. dikurangi nilainya ya. Saya tegur dulu, Bu. Nanti kalau nggak bisa ditegur, kasih tahu Ibu. Iya, baik. Terima kasih Siti ya kerjasamanya. Sudah, Nak? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Nah, coba sekarang kita presentasi kelompok yang mau maju. Coba kelompoknya Desita. Baik, Yuk. Bu. Baiklah, Untuk teman-teman. jawab nomor 1 dan 2 aja ya. Baik. Jawab nomor 1 dan 2 aja ya. Baik, Bu. Nah, baik, terima kasih, Ibu. Baiklah, teman-teman. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2. Mohon maaf kalau ada salah ya. Soal pertama, itu cerita imajinasi. Menurut kelompok kami, cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu, yang berdasarkan daya khayal atau imajinasi dari seorang penulis yang dituliskan di dalam sebuah cerita. Untuk jawaban nomor 2, karena di soalnya hanya minta 3 ciri, jadi yang pertama adalah latar lintas ruang. Buktinya adalah aku melihat cahaya berputar menarik tubuhku. Aku sangat takut dan terus melawan, tapi aku tak bisa. Bom, aku terlempar ke suatu tempat yang aku lihat di gambar tadi. Nomor 2, keunikan tokoh. Bahwasanya di dalam cerita tersebut, tokoh mempunyai rasa simpati yang besar. Yang ketiga, bersifat fiktif. Nah, cerita yang ada tersebut terlihat sekali imajinasi dari pengarangnya yang ditimbulkan di dalam cerita tersebut. Cukup sekian, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Desita. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Desita ya. Sangat bagus, sangat lengkap. Atau ada kelompok lain yang mempunyai jawaban berbeda dari itu? Cukup. Nggak ada ya? Ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk kelompok selanjutnya menjawab soal nomor 3 dan 4. Kelompok Kiki, ayo silakan. Baik, Bu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahwasanya unsur intrinsik itu unsur intrinsik dalam keajaiban 3 buku. Yang pertama temanya mengandung keajaiban, sudut pandangnya orang pertama, alurnya maju, amanatnya menolong orang harus dengan rasa tulus dan ikhlas agar mendapat balasan yang tak terhingga, latar tempatnya di kamar, suasananya menegangkan, waktunya siang hari. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik dari cerita tersebut
Nilai yang terkandung itu ada nilai-nilai sosial, suka menolong, begitu ya Bu ya. Itu dari Nah, presentasi kelompok kami. Terima kasih. baik, terima kasih Nak. Nah, jadi aplikasi Wattpad tadi ya, kalau masalah latar belakang pengarang, memang tidak kita jumpai ya, karena penulis di dalam Wattpad itu kadang bersifat anonim juga dan tidak tergambarkan, maksudnya tuh tidak terkenal gitu. Jadi siapapun bisa menulis di situ. Makanya di situ nama pengarangnya @ gitu ya. Ya ada tulisan gitu. Nah, itu boleh saja kalian tuliskan untuk latar belakang pengarang ya. Nah, terus masalah bahasanya mudah dipahami atau bagaimana cerita tadi itu? Ada yang bisa memberikan masukan? Iya Bu, mudah dipahami. Iya, mudah dipahami ya. Jadi karena bahasanya santai, tidak banyak menggunakan majas ataupun makna khusus, jadi sangat mudah untuk dipahami. Ya, tadi memang betul ya dikatakan sama Devita bahwa lantar ruangnya tadi seperti dia beralih ketika dia membuka buku itu seperti ada yang menariknya gitu ya, menariknya ke dalam buku tersebut dan dia langsung di tempat di mana buku tersebut digambarkan gitu ya. Jadi itu latar lintas ruangnya tadi ya. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi, kalau misalnya apa sih bedanya latar di dalam unsur intrinsik latar di dalam ciri-ciri fantasi. Nah, jadi perbedaan tadi itu ya, kalau kita membahas ciri, berarti yang kita ingat, yang kita analisis atau yang kita buktikan itu adalah latar lintas waktu dan latar lintas ruang. Nah, latar lintas waktu itu seperti kita kembali ke zaman dulu atau kita menuju ke zaman masa depan ya, seperti film Doraemon ya, ada mesin waktu ya, Nak ya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, ya. Sedangkan latar di dalam unsur intrinsik itu ada 3 Nak seharusnya ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di sini latar waktunya itu lebih ke pagi, siang, sore. Kalau tadi kan dia latar waktu yang diciri-ciri dia lebih ke zaman dulu atau zaman depan gitu ya, zaman yang akan datang. Suasana tadi yang menegangkan. Tadi yang disebutkan sama Kiki sudah lengkap itu latarnya. Terima kasih ya Nak. Sepertinya anak-anak Ibu sudah hebat, sudah bisa semua untuk membuktikan dan menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sekaligus ciri-cirinya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, coba Ibu mau trio, kamu jelasin dari tadi kamu nguap-nguap aja kenapa ya? Coba kamu jelasin, apa simpulan dari materi kita hari ini? Ya Bu, Mak Bu, tadi malam saya begadang. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang berdasarkan imajinasi pengarang. Yang membedakan cerita fantasi dengan cerita fiksi lainnya terdapat pada ciri cerita fantasi yang memuat tema atau keajaiban, kemisteriusan, keanehan, latar lintas ruang dan waktu, dan tokoh yang memiliki kesaktian dan keunikan. Cerita fantasi biasa ditulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Sudah, Bu? Baik, terima kasih anak-anak Ibu, apalagi trio, walaupun dia nguap-nguap, tapi dia memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu sangat senang dan bangga sekali sama kamu trio. Nah, jadi ya, anak-anak Ibu juga hebat dan juga sangat-sangat disiplin dalam mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab ya Nak ya. Nah, untuk menggali lagi kemampuan kalian, Ibu mau kalian buka Google Form ini dan mengerjakan soalnya cuma 5 kok, nggak banyak-banyak dan pilihan ganda ya. Nah, untuk menggali kemampuan kalian, apakah kalian sudah mengerti tentang yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian bisa buka aplikasi Google Form di HP kalian masing-masing. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik. Sudah dikerjakan semua. Nah, jadi sudah bagus ya nilainya.
Tidak ada yang di bawah KKM. KKM kita, Ibu ingatkan lagi, KKM kita 80 ya, Nak ya. Oke, sudah baik semua. Nah, jadi Ibu mau menyampaikan untuk minggu depan perjumpaan dengan Ibu, kita membahas tentang struktur ya, Nak ya. Kita membahas tentang struktur cerita fantasi dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Jadi kalian boleh cari sumber-sumber lain, sumber-sumber dari internet, boleh dari buku, boleh dari mana saja, dari YouTube, tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Ya, tetap juga seperti ini, kita tetap di kelompok yang sama, jadi tidak berganti kelompok untuk pertemuan selanjutnya. Ya, coba memimpin doa. Ya, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpin doanya dulu ya, Pak Trio. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.